Fadlika subhanahu wa ta'ala izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira. وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الحمد لله الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Allahu Akbar walillahil hamd. Suara takbir yang sejak semalam menggetarkan dinding-dinding rumah kita, memecah kesunyian malam, berkumandang tiada henti di setiap sudut jalanan. Dan hari ini di bawah sinar matahari pagi kita berkumpul dalam kebahagiaan untuk merayakan kemenangan yang dibalut dengan tangisan dan kesedihan. Mengapa harus ada tangisan di hari bahagia ini? Karena tepat pada pagi ini Ramadan, tamu agung telah melangkah pergi meninggalkan kita. Ia pergi membawa lembaran amal kita. Ia pergi membawa duha tahajud kita. Ia pergi membawa ruku dan sujud kita. Ia juga pergi membawa setiap lembaran untayan bacaan tadarus kita. Lalu di pagi ini tanyakan pada hati kecil kita masing-masing, apakah Ramadan pergi dengan kebahagiaan dan senyuman karena kita telah berhasil menyambut dan memuliakan kedatangannya? Ataukah ia pergi dengan luka dan tangisan karena kita mengabaikan dan mengacuhkan kehadirannya? Tamu agung itu telah benar-benar pamit, membawa setiap amal kebaikan dan keburukan kita selama 1 bulan penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Semoga Allah menerima semua amal kebaikan kita dan Allah mengampuni segala dosa kita, sehingga hari yang fitri ini kita kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan. Idul Fitri sejatinya bukan hanya sekedar hari perayaan. Idul Fitri bukan hanya tentang pakaian dan beraneka macam hidangan. Idul Fitri juga bukan hanya sekedar pergi jalan-jalan menuruti keinginan. Hakikat Idul Fitri bukan sekedar seremonial dan euforia berlebihan.
Namun Idul Fitri adalah momentum menguatkan tekad, meningkatkan ketaatan untuk menjadi hamba yang patuh pada perintahnya dan sekuat tenaga berusaha meninggalkan segala larangannya. Sebagaimana pesan Syekh Abdul Hamid Al-Qud, laisal aid liman labisal jadid walakinal aid liman ta'atuhu yajid. Hari raya bukan untuk mereka yang mengenakan pakaian baru. Sesungguhnya hari raya itu bagi orang-orang yang ketaatannya senantiasa bertambah. Semoga di hari bahagia ini kita semua berada dalam kemenangan. Kemenangan sejati adalah perubahan perilaku menjadi lebih baik. Jangan sampai semangat ibadah terhenti saat Ramadan telah usai. Untuk dapat mewujudkan kesucian di hari fitri ini, ada dua hubungan utama yang harus tetap kita jaga. Hablum minallah, hubungan dalam ketakwaan kepada Allah. Wa hablum minan nas, hubungan mempererat silaturahmi dan menjauhi sifat-sifat tercela antar sesama manusia. Sebagaimana Allah berfirman, duribat alaihimud dillatu ainama tukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali hubungan Allah dan tali hubungan dengan manusia. Ali Imran ayat 112. Yang pertama, penguatan hubungan kepada Allah melalui ibadah dan meraih ampunan atas segala dosa. Apalah arti kembali suci apabila setelah Ramadan ini kewajiban ibadah kita tinggalkan, maksiat kembali kita lakukan, maka hakikat kesucian telah kita sia-siakan. Jangan sampai kita menyesal di hari kemudian. Yang kedua, penguatan hubungan kepada sesama manusia melalui kepekaan sosial dengan senantiasa selalu menegur kebaikan, menumbuhkan rasa kasih mengasihi, rasa sayang menyayangi, saling memaafkan antar sesama, kepada kerabat, memaafkan tetangga, terutama dosa kepada kedua orang tua yang paling berjasa dalam hidup kita. Saat ini usia orang tua kita sudah bertambah, fisik mereka pun semakin lemah. Raih kedua tangannya yang mulai keriput namun penuh dengan berkah. Cium tangannya, peluk erat badannya, minta maaf kepada orang tua dengan setulus jiwa dan tetap konsisten untuk selalu berbakti kepadanya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua tidak hanya berlaku saat mereka masih hidup di dunia. Bagi orang tua yang sudah meninggal, bukan berarti selesai bakti kita kepada mereka. Ziarahi makamnya, berdoa kepada Allah agar mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima semua ibadahnya. Bukan harta, bukan jabatan, bukan materi dunia yang mereka harapkan dari anak-anaknya yang masih ada di dunia, namun untayan doa dan kebaikan para penerusnya yang mereka nantikan di alam kuburnya. Hadirin rahimakumullah, jika hubungan baik dengan Allah dan dengan sesama makhluk mampu kita aplikasikan dengan kehidupan kita, maka insya Allah kehidupan kita akan dinaungi kebahagiaan sampai akhir hayat. Mari kuatkan tekad untuk senantiasa mempertahankan kesucian ini. Mari kita saling memaafkan atas segala dosa yang pernah kita lakukan. Kita gunakan kesempatan hari ini dengan sebaik mungkin, karena sejatinya kita tidak akan pernah tahu apakah kita bisa bertemu kembali dengan Idul Fitri di tahun yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Demikian khutbah Idul Fitri kali ini. Semoga Allah senantiasa mempertahankan kesucian ini seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi waqafa wa usalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim. Amarakum bis salati wassalami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' 'anna al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh was suyuq al mukhtalifata wasyadadid wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagh ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurukum wa la dzikrullahi akbar.